Halo, saya Koryenda Utami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sedikit tentang pemikiran ekonomi masa praklasik. Sebelum membahas tentang perekonomian pada masa praklasik, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih pengertian dari ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah, aturan, atau cara pengelolaan rumah tangga. Ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana sih tiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, itu dia pengertian dari ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, pada masa pemikiran ekonomi masa praklasik itu ada 4, yaitu zaman Yunani kuno, pemikiran kaum skolastik, era merkantilisme, dan mazhab fisiokratis. Zaman Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno sudah ada teori dan pemikiran tentang uang, bunga, jasa tenaga kerja dari perbudakan dan perdagangan. Pemikiran tentang ekonomi pada waktu itu sering dikaitkan dengan rasa keadilan, kelayakan, atau kepatutan yang perlu diperhatikan dalam rangka penciptaan suatu masyarakat yang adil. Pemikiran kaum skolastik. Pemikiran kaum skolastik menekankan pada kuatnya hubungan ekonomi dengan masalah etika serta biasanya perhatian pada masalah keadilan. Dengan ekonomi adalah subordinat dari pengorbanan serta perilaku ekonomi adalah salah satu aspek perilaku abadi yang terkait dengan aturan-aturan moralitas. Era merkantilisme. Istilah merkantilisme berasal dari kata merchant yang berarti pedagang. Menurut paham merkantilisme, tiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Mazhab fisiokrat. Kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan adalah sumber daya alam. Aliran ini dinamai aliran fisiokratis, yaitu penggabungan dari dua kata fisik dan kreten atau kratos. Fisik berarti alam, kreten atau kratos berarti kekuasaan. Pada mazhab fisiokrat tidak adanya campur tangan pemerintah dan alam mengatur semua pihak. Untuk itu muncullah doktrin laissez-faire laissez-passer yang kira-kira artinya biarkan semua terjadi, biarkan semua berlalu. Tokoh yang terkenal pada mazhab fisiokrat adalah Francis Quesnay. Pada tahun 1758, Quesnay menulis buku Table Economique. Dalam buku tersebut, Quesnay menggambarkan sistem perekonomian suatu negara seperti layaknya kehidupan biologis tubuh manusia. Dalam mazhab fisiokrat, masyarakat dibagi ke dalam 4 golongan. Yang pertama, kelas masyarakat produktif. 2, kelas tuan tanah. 3, kelas yang tidak produktif atau kelas steril. Dan yang keempat, kelas masyarakat buruh atau labor. Sekian pembahasan tentang perekonomian masa praklasik dari kelompok kami. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu kepada teman-teman semua tentang pemikiran ekonomi masa praklasik.